Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini di pertemuan 8 ya. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Terdengar dengan jelas ya. Terima kasih. Mohon konfirmasi jika masih belum terdengar dengan jelas. Jadi pada pertemuan 6 ini kita akan belajar terkait dengan normalisasi basis data. Ya. Jadi normalisasi basis data ini adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi normalisasi itu menghilangkan ambiguitas dari data. Ambigu itu apa? Jadi ada dua data yang sama dalam satu tabel yang ada. Misal ada duplikasi NIK, kemudian duplikasi nama, ya. Itu menghindari hal seperti itu. Misal memang yang disyaratkan misal dia hanya boleh satu data yang unik gitu ya. Untuk menghindari ambiguity itu adalah menggunakan normalisasi. Kemudian tahap normalisasi itu dimulai dari paling ringan ya, itu adalah 1 NF ya, hingga paling ketat adalah 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi ada levelingnya, ada step by stepnya untuk bisa mencapai ke normalisasi yang bagus gitu ya. Dan kenapa sih perlu dilakukan normalisasi ya? Yang pertama adalah untuk optimalisasi struktur-struktur tabel ya. Jadi struktur tabel itu agar dapat dinormalisasi adalah menggunakan agar dapat dioptimalisasi adalah menggunakan normalisasi jadi lebih optimal. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan ya. Dengan adanya normalisasi itu harapannya adalah data tersebut bisa cepat dalam pemrosesannya. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan pemasukan data yang sama ya, biar menghindari data-data yang sama gitu ya. Misal dia ada nomor NIK yang sama, dia pasti akan harus ditolak gitu ya, biar tidak ada ambiguitas atau duplikasi data. Kemudian yang keempat adalah lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Dengan adanya normalisasi ini, kalau sudah menghilangi duplikasi, otomatis data-data tersebut akan lebih efisien dibandingkan data-data yang tidak dilakukan normalisasi. Nah, selanjutnya adalah mengurangi redundansi. Ya. Ambiguitas, redundansi itu pun juga akan hilang dengan adanya normalisasi. Redundansi itu mirip dengan duplikasi. Bedanya kalau redundansi itu mirip dengan duplikasi ya, tapi kalau terkait dengan ambiguity sebenarnya ada dua data yang sama tapi harus ada pembedaan data yang lain. Itu sebetulnya juga bisa, cuman untuk menghilangkan ambiguitasnya harus ada yang namanya normalisasi tadi. Dan yang keenam adalah menghindari anomali ya. Jadi anomali ini pun juga akan membuat struktur data itu jadi tidak baik gitu ya. Makanya harus dihilangkan terkait dengan anomali ini. Kemudian integritas data yang ditingkatkan ya. Dengan adanya normalisasi basis data ini, integritas data akan menjadi baik karena dengan adanya normalisasi ini akan membuat data akan lebih baik dan lebih dalam pengelolaannya akan lebih mudah gitu ya, terkait dengan integritas data ini. Karena integritas data itu akan menghasilkan yang namanya kualitas data. Jadi kesesuaian data ya, kemudian bagaimana data itu bisa digunakan dengan baik, itu adalah integritas data. Kemudian sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal itu jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau dekomposisi menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel-tabel semula dengan sama persis ya. Jadi meski penguraian tabel, tapi secara data itu masih sama. Ibarat kita punya satu tabel, tapi tabel itu dipecah menjadi 3 tabel. Tapi jika digabungkan secara data, data itu masih sama. Nah, itu yang dikatakan baik. Ya. Yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional. Ya. Jadi ketergantungan fungsional itu akan terpelihara dengan baik. Ya. Jadi saat perubahan data, maka akan sesuai dengan apa yang dirubah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melanggar BCNF ya,
beyond called normal form ya. Jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal terhadap ketiga, ya, atau third normal form atau 3NF ya. Itu adalah sebuah tabel dikatakan normal. Kemudian selanjutnya adalah functional dependency. Functional dependency itu menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Jadi hubungannya seperti apa dalam sebuah atribut itu, relasinya gitu. Suatu atribut dikatakan functional dependent pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut ya untuk menentukan harga atribut lain. Nah, itu adalah functional dependency. Yang ketiga adalah simbol yang digunakan adalah untuk mewakili functional dependency. Jadi kalau dibaca adalah secara fungsionalitas yang menentukan. Itu adalah functional dependency. Contoh notasi A ya, functional dependency B gitu ya. Jadi A dan B adalah atribut di sebuah tabel. Berarti secara fungsional A itu menentukan B atau B bergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga harus sama. Nah, ini kalau yang bawahnya adalah notasi A ya, itu tidak memiliki fungsional dependensi dengan B, atau A X dependensi B ya, artinya adalah A kebalikan dari notasi sebelumnya. Nah, ini contohnya ya, contoh tabel nilai ya. Ini kalau kita lihat ada sama-sama ada nama Ali Akbar, tapi dia memiliki mata kuliah yang berbeda-beda. Nah, tabel nilai ya, ada nilainya, ada yang belum. Nah, functional dependency dari tabel nilai adalah NIM ya, itu sangat fungsional dependensi dengan nama mahasiswa ya, pastilah ya, karena dia sangat terkait gitu ya antara NIM dan nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NIM yang sama, maka nama mahasiswa juga sama. Tidak mungkin NIM-nya sama tapi nama mahasiswanya beda, itu bukan functional dependency. Nah, kalau mata kuliah dan NIM itu terhadap functional dependency dengan nilai huruf itu apa ya? Karena atribut nilai huruf itu bergantung pada mata kuliah dan NIM secara bersama-sama ya. Dalam arti lain, untuk mata kuliah dan NIM yang sama, maka nilai huruf juga sama ya. Misal mata kuliah basis data dengan NIM A111, nilai hurufnya B ya. Berarti mahasiswa itu mendapatkan nilai sesuai dengan fungsional dependensi yang ada gitu ya. Kemudian nilai huruf ya, dalam arti lain untuk mata kuliah dan NIM yang sama, maka nilai huruf juga sama karena mata kuliah dan NIM merupakan key atau bersifat unik ya. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah mata kuliah ya bergantung dengan NIM. NIM ya itu punya fungsional dependensi dengan nilai huruf ya. Karena ini keterkaitan dengan hal tersebut. Kemudian first normal form atau 1NF ya. Yang pertama adalah tidak boleh syaratnya adalah tidak boleh adanya atribut yang bernilai banyak atau multiple atribut. Yang kedua adalah atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Jadi ya, harga domain atribut harus merupakan harga atomik ya. Kemudian ini adalah normal 1NF ya. Jadi misal Hari Susanto ya, Siti Zulaiha ya, itu punya hobi masing-masing. Itu kalau dilihat ya tabel biasa tidak memiliki syarat 1NF karena dia adalah multi value, tidak atomik ya. Nah, kalau di komposisi harusnya seperti ini ya, tabel mahasiswa, tabel hobi. Jadi ada tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM ya, kemudian tabel hobi akan berrelasi terhadap NIM tersebut ya. NIM sekian adalah hobinya main sepak bola, NIM sekian hobinya adalah misal menyanyi gitu ya. Itu sesuai dengan NIM yang masing-masing.
Kemudian yang selanjutnya adalah second normal form atau 2NF ya. Dimana bentuk normal 2NF itu terpenuhi dalam sebuah tabel jika membentuk satu NF. Jadi benar-benar harus multi value, harus atomik ya. Jadi semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key ya. Jadi terkait dengan satu NF ini menjadi penting karena harus memiliki atau harus memenuhi syarat dari satu NF. Kalau tidak memenuhi syarat di satu NF maka tidak bisa dilanjutkan ke 2NF ya, karena ini sangat tergantung ya. Jadi tidak bisa satu NF ini 2NF itu berjalan tanpa ada satu NF ya. Harus terpenuhi dulu. Jadi sebuah tabel tidak terpenuhi 2NF jika atribut ketergantungannya hanya bersifat parsial saja ya. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan ya. Ketergantungan fungsional X ke Y dikatakan penuh jika menghapus satu atribut A dari X, berarti Y tidak lagi bergantung fungsional ya. Yang kedua adalah ketergantungan fungsional X Y ya, dikatakan parsial jika menghapus satu atribut A dari X, yang berarti Y masih bergantung fungsional. Skema relasi R dalam bentuk 2NF jika setiap atribut non primary key suatu himpunan dari R ya, bergantung penuh secara fungsional pada primary key R. Contoh ini tabel memenuhi satu NF tapi tidak termasuk 2NF ya. Kalau kita lihat di sini tabelnya, maka fungsional dependensinya adalah NIM kode mata kuliah bergantung terhadap nilai huruf. Kemudian NIM ya bergantung pada mahasiswa dan alamat. Fungsional dependensi 2 kode mata kuliah, fungsional dependensi dengan mata kuliah dan SKS itu adalah fungsional dependensi 3. Sehingga FD1 ya itu bisa dipecah menjadi fungsional dependensi 1 menjadi tabel nilai. Yang kedua adalah menjadi tabel mahasiswa, yang ketiga adalah menjadi tabel mata kuliah. Nah, pembagian inilah yang dinamakan dengan normalisasi gitu ya. Karena ada ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi. Jadi nanti di tabel ini akan dipisah menjadi satu tabel bisa menjadi 3 tabel ya. Tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Kemudian bentuk normal 3 ya. Bentuk normal 3 ini dipenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non primary key yang memiliki ketergantungan ya terhadap atribut non primary key yang lainnya ya, itu adalah ketergantungan transitif ya. Jadi untuk setiap fungsional dependensi dengan notasi X ke A, maka X harus menjadi super key pada tabel tersebut atau A merupakan bagian dari primary key tersebut. Ketergantungan fungsional X terhadap Y dalam relasi dikatakan bergantung ya, bergantung transitif jika ya terhadap kesimpulan atribut Z adalah himpunan primary key dari R, sehingga X bergantungan fungsional dependensi dengan Z dan Z bergantungan fungsional dependensi dengan Y. Nah, ini adalah contohnya ya. Tabel mahasiswa memenuhi syarat 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Contoh ini ya. Karena masih terdapat atribut non primary key yaitu kota dan provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap primary key yang lain yaitu kode pos. Ya, jadi pada tabel tersebut harus didekomposisi ya. Ada tabel mahasiswa dan ada tabel kode pos ya. Nama mahasiswa atau NIM, nama mahasiswa, jalan, dan kode pos. Kalau kode pos, provinsi, dan kota. Jadi nanti mahasiswa dia akan link dengan kode pos setelah dilakukan dekomposisi. Jadi sebetulnya di dalam normalisasi kuncinya adalah itu ya, dimana di dalam setiap data atau setiap tabel itu bisa dikatakan normal jika tidak ada multi value
dia harus bersifat atomik. Jadi redundansi tidak ada, anomali tidak ada, ya, kemudian duplikasi juga tidak ada. Nah, jika ditemukan tabel yang seperti itu harus dilakukan dekomposisi. Ya, saya ingatkan tadi apa. Nah, di dekomposisi itu fungsinya apa? Di dekomposisi itu fungsinya adalah untuk memecah tabel tersebut dari yang awalnya dari satu tabel menjadi beberapa tabel. Tapi jika disatukan lagi itu tabelnya dalam bentuk normal gitu ya. Jadi tidak tidak dipisah malah menghilangkan arti dari tabel itu, tapi bentuknya masih tetap normal, datanya pun juga normal ya. Jadi tidak terpisah ya, tidak terpisah secara data, tapi jika dilakukan query dia harus bisa menjadi satu. Jadi Mas buat semua kita harus tahu bahwa bagaimana tabel itu bisa bersatu adalah dengan adanya join ya. Sebetulnya gini, Pak, itu kan memang benar ya, harusnya data itu jadi satu gitu. Kenapa harus dipisah gitu? Karena kalau dijadikan satu, itu nanti akan ada multi value. Ya, contoh ya, nama mahasiswa, contoh ini tabel ini sajalah. Nama mahasiswa Ali Akbar, ya, itu kan ada dua. Apakah Ali Akbar itu cuman bedanya di sini adalah alamatnya. Yang satu alamatnya Kota Pontianak, yang satu Sintang. Nah, di sini secara basis data itu sebetulnya boleh-boleh saja, tapi harus ada spesifik data yang harus dikemukakan. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini data Mas Ali Akbar ini, ya, itu dia akan berbeda, otomatis provinsinya beda, kode posnya berbeda, ya namanya kota pasti berbeda. Nah, di sini akan dapat berelasi, ya, akan dapat terkoneksi dengan menggunakan kode pos, ya, karena kode pos itu mencerminkan alamat dari satu mahasiswa tersebut. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita bisa menentukan itu 1 NF, 2 NF atau 3 NF. Jadi meski NF-nya ada 5, tapi di sini kita hanya belajar sampai 3 NF saja. Ya, karena di mana 3 NF itu saya kira sudah cukup untuk kita bisa memperoleh tabel yang benar-benar normal. Ya, dengan tabel normal itu kita bisa mendapatkan kualitas data yang cukup baik ya, karena dengan adanya normalisasi 3 NF itu akan membuat data itu bisa stabil, data tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dan data tersebut bisa diolah dan dipergunakan dengan baik. Maka penting adanya setelah kita mengetahui bagaimana proses basis data itu, kita juga harus tahu bagaimana kita bisa mengolah data itu agar data tersebut menjadi normal ya. Jadi kita mendesain sebuah basis data atau mendesain sebuah tabel itu tidak asal kita melist sebuah variabel atau menuliskan sebuah variabel, tapi kita juga harus membuat ya tabel itu benar-benar normal, karena takutnya nanti ke depan ada yang namanya dependensi data, ada ketidaksesuaian data, itu yang nanti akan membuat sebuah data itu tidak bisa dikatakan normal ya, karena data tersebut ya, ada yang namanya dependensi, kemudian ada anomali maupun ada redundansi. Itu tidak boleh dalam sebuah data. Nah, kalau masih ada itu ya sama aja, mending nggak usah ada basis data gitu ya, karena tujuan adanya basis data itu adalah menghindari hal-hal tersebut, dependensi, anomali, duplikasi, itu untuk menghindari tersebut. Kalau kita menggunakan Excel, semua masih bisa masuk data. Kita menggunakan sistem manual itu pasti akan ada duplikasi. Tapi kalau kita menggunakan basis data, otomatis nanti akan bisa sesuai dengan normal dependensi atau normalisasi data yang ada yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di live chat atau di grup. Silahkan. Jadi nanti akan coba saya jawab
Kalau memang tidak bisa jawab, misalkan jadikan PR gitu ya, seperti biasa. Baik Mas Mbak semua, jika ada yang ditanyakan silakan. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu buat Mas Mbak semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Sehat selalu. Saya selamat malam dan sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Terima kasih.